Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 1% ke angka 7.196. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham blue chip yang ternyata tidak membagikan dividen tahun ini. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, saya akan baca dulu satu artikel dengan judul "Menilik Alasan Dibalik Gudang Garam Absen Bagi Dividen". Jadi di luar perkiraan banyak orang, Gudang Garam tidak membagikan dividen dengan alasan saldo laba digunakan untuk modal kerja lantaran punya proyek jumbo. Jadi untuk dividen tahun buku 2023 tidak dibagikan karena ada rencana untuk menambah modal kerja. Dan jika kita perhatikan secara teknikal, Gudang Garam saat ini masih melanjutkan downtrendnya. Jadi pada saat RUPS tahunan tanggal 28 Juni diinfokan tidak akan membagikan dividen. Setelah itu bisa kita lihat Gudang Garam mulai melemah. Jadi tanggal 27 masih sempat bergerak naik, masih bisa bertahan di sekitar 18.200. Hari Jumat bisa kita lihat sempat naik mengatasi garis M50 tapi ini masih gagal break. Saat itu mulai melemah. Saat ini masih melanjutkan penurunan. Jadi Gudang Garam memang sebelumnya sempat rebound dan bertahan di support ini. Beberapa kali juga sempat mengatasi garis M50 dan selalu gagal break dan melanjutkan penurunan. Karena itu saya jelaskan kita harus pantau sebuah saham yang sedang downtrend. Jika terpantau mulai bergerak naik atau mulai rebound, harus lihat apakah berhasil naik di atas garis M50 atau 150. Jika berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk naik di atas kurang garis EMA ini, cara pergerakan itu belum mengkonfirmasi bahwa saham downtrend tersebut berpotensi untuk uptrend. Dari Gudang Garam, cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali sudah kita lihat mencoba break garis EMA 50 selalu gagal dan terus terbentuk low. Dari saat ini melanjutkan low dan jika kita lihat untuk support terdekat saat ini ada menurut saya di sekitar zona 16.500 sampai 16.800 di sekitar daerah sini. Jadi untuk Gudang Garam karena ada sentimen tidak membagikan dividen, ini merupakan sentimen yang kurang oke untuk Gudang Garam dan cara teknikal juga saat ini masih belum layak untuk di-entry karena sudah turun di bawah support 18.200 yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham Gudang Garam. Dan jika kita lihat broker summary, asing juga 3 hari terakhir kembali keluar setelah sebelumnya sempat masuk akumulasi. Dan di broker summary pun bisa kita lihat ini masih distribusi. Jadi Gudang Garam walaupun cara fundamental saham ini lumayan oke. Salah satu saham blue chip juga yang pada masanya banyak di koleksi investor. Tapi saat ini menurut saya masih belum menarik untuk coba entry. Secara teknikal ini masih ada potensi untuk melemah. Walaupun ada technical rebound, bisa saja itu hanya technical rebound sementara karena sudah turun lumayan dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi jika kita lihat mencoba untuk rebound tapi tetap kesulitan untuk naik di atas 18.000 saat ini, Gudang Garam saya lihat masih ada potensi besar untuk melanjutkan penurunan menuju zona ini sekitar 16.500 sampai 16.800. Jadi saat ini apabila mau entry saham Gudang Garam, mesti wait and see dulu. Lebih oke coba cari saham lain cara teknikal lebih bagus daripada saham Gudang Garam. Oke, sekarang kita akan coba lihat saham HMSP. HMSP jika kita perhatikan cara tren juga sebenarnya sama seperti Gudang Garam, ini masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali juga bisa kita lihat mengetes garis M50 150, Gudang Garam juga selalu gagal break dan melanjutkan penurunan. Saat ini jika kita lihat mencoba untuk naik kembali di atas harga 700. Jadi sempat tanggal 19 Juni turun di bawah 700, tapi setelah menyentuh sekitar 670, HMSP mencoba untuk bangkit, tapi saat ini sebenarnya belum terkonfirmasi melewati harga 700. Jadi pada saat candle hijau di sini tanggal 28 Juni ini masih menyentuh harga 700 sehingga ini belum terkonfirmasi break. Hari ini juga walaupun bertahan di 705 karena candle merah ini juga masih belum terkonfirmasi. Jadi secara pergerakan ini masih bergerak downtrend. Dan jika kita lihat broker summary untuk HMSP, asing hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi menariknya asing memang terpantau 2 minggu terakhir mulai masuk akumulasi. Dan pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini terpantau masih ada distribusi. Jadi HMSP walaupun saat ini mencoba untuk bertahan di 700, cara teknikal menurut saya juga masih belum aman. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy saham HMSP,
coba tunggu kembali sekitar 700. Apabila satu minggu ini HMSP terpantau masih kuat berada di atas 700, bisa coba spekulasi buy, tapi ingat ini lumayan beresiko. Cara pergerakan juga masih bergerak downtrend. Jadi take profit apabila setelah berhasil rebound, HMSP terpantau tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA50. Yang saat ini bisa kita lihat garis EMA50 tepat di 750. Dapat saat terpantau berhasil rebound, walaupun terbentuk high low setelah berhasil rebound dari 700, jika terpantau mencoba naik di atas garis EMA50 yang saat ini sekitar 750 masih gagal, secara pergerakan HMSP masih ada potensi untuk melemah kembali ke 700. Jadi ingat, apabila mau entry ini hanya spekulatif buy dan harus disiplin. Apabila kita entry di 700 ternyata 700 terlewati, pertimbangkan untuk keluar. Karena memang sektor rokok saat ini masih belum ada sentimen positif dan ini juga belum terpantau ada akumulasi besar. Sekarang kita coba lihat saham WIM yang secara teknikal sebelumnya sempat naik lumayan tinggi, tapi seperti penjelasan saya untuk saham HMSP, untuk WIM juga bisa kita lihat sempat naik dari sekitar 905, naik lumayan tinggi juga di sini, sempat naik menyentuh 1250 yang merupakan resisten berikutnya atau target berikutnya, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break garis EMA50. Dan bisa kita lihat setelah gagal break garis EMA50, WIM kembali melemah. Jadi sama seperti HMSP juga, apabila kita dapat di 700 yang mulai rebound dan terpantau tetap kesulitan untuk break garis EMA50, ingat cara pergerakan itu masih belum aman, sehingga tetap masih ada potensi untuk terkoreksi kembali. Dan untuk WIM masih gagal melewati garis EMA50 yang saat ini sekitar 1160, saat ini mencoba untuk bertahan di support 1100. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah atau yang sudah dapat di harga bawah saat ini belum take profit pada saat gagal melewati garis EMA50 atau sekitar 1200, saat ini menurut saya masih bisa di hold, masih bisa coba dipantau. Selama masih kuat berada di atas 1100, WIM saya lihat masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mencoba kembali naik melewati garis EMA50 sampai 1200. Dan jika kita lihat penurunan saat ini untuk WIM masih ada distribusi. Jadi ini masih ada distribusi, asing juga terpantau 3 hari terakhir masih keluar. Jadi WIM saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support 1100. Jadi wait and see dulu sekitar 1100. Apabila WIM terpantau masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA50 sampai 1200. Ini karena 3 hari terakhir sudah turun main dalam, saat ini dekat dengan support yang sebelumnya bisa kita lihat sempat beberapa kali juga menahan penurunan dari saham WIM. Bisa coba pantau, apabila masih bisa bertanda rebound, masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 1100 untuk trail stop. Selama WIM tidak turun bawah 1100, ini masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Tapi apabila terpantau ternyata kita lihat besok WIM masih lanjut turun bawah 1100, sebaiknya jangan entry. Yang sudah punya juga harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata WIM tembus harga 1100 secara candle. Karena apabila tembus, WIM berpotensi lanjut turun menuju harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.